Untuk menyelesaikan soal ini, ingat kembali bahwa jika kita punya Y sama dengan Fx, dan kita memiliki suatu titik singgung di X1, Y1, maka gradien garis singgung pada titik X1, Y1 yang kita sebut dengan M akan sama dengan turunan Y terhadap X, yakni dy per dx pada titik X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Selanjutnya ingat juga mengenai aturan rantai pada turunan, di mana dy per dx akan sama dengan dy per du dikali du per dx. Selanjutnya ingat juga yang tak kalah penting, yakni sifat turunan dari suatu konstanta dikalikan dengan fx terhadap x akan sama dengan konstanta tersebut dikalikan turunan fx terhadap x. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan gradiennya dengan cara awalnya kita menurunkan persamaan elips pada soal terhadap x. Kan sama dengan d x min h kuadrat per a kuadrat diturunkan terhadap x ditambah d dari y dikurang k kuadrat per b kuadrat diturunkan terhadap x yang akan sama dengan 1 per a kuadrat dikalikan dengan d x min h kuadrat per dx ditambah 1 per b kuadrat dikali turunan y dikurang k kuadrat terhadap x, yang tentu saja dapat menjadi 1 per a kuadrat dikali d x min h kuadrat per d x min h dikali d x min h per d x ditambah 1 per b kuadrat dikali d y min k kuadrat dibagi d y min k dikali d y min k per dx yang sama dengan 0 karena bagian kanan ruasa yakni 1 adalah suatu konstanta. Pada persamaan terakhir kita dapat menerapkan aturan rantai dengan memisalkan U1 itu adalah X min H dan U2 adalah Y min K. Sehingga persamaannya dapat menjadi 1 per A kuadrat dikali DU1 kuadrat per DU1 dikali D X min H per DX ditambah 1 per B kuadrat dikali DU2 kuadrat per DU2 dikali D Y min K per DX sama dengan 0. Di sini ingat kembali bahwa turunan dari X pangkat N terhadap X akan sama dengan N dikali X pangkat N min 1. Sehingga persamaan terakhir dapat menjadi 1 per A kuadrat dikali 2U1 dikali D X min H per DX ditambah 1 per B kuadrat dikali 2U2 dikali D Y min K
per dx sama dengan 0. Di sini kita tahu bahwa turunan dari x min h terhadap x itu akan sama dengan 1, dan turunan y min k diturunkan terhadap x akan sama dengan turunan y terhadap x ditambah turunan min y terhadap x, yaitu sama dengan 0. Maka persamaan terakhir kita apabila kita substitusikan U1 dan U2 akan menjadi 1 per A kuadrat dikali 2 dikali X min H dikali 1 ditambah 1 per B kuadrat dikali 2 dikali Y min K dikali DY per DX sama dengan 0. Sehingga nantinya DY per DX akan sama dengan min 1 per A kuadrat dikali 2 dikali X min H dibagi 1 per B kuadrat dikali 2 dikali Y min K. Yang sama dengan min B kuadrat per A kuadrat dikali X min H per Y min K. Sehingga jika kita berbicara pada spesifik titik singgung X1, Y1, maka gradiennya atau M akan sama dengan DY per DX pada X1, Y1. Di mana sama dengan min B kuadrat per A kuadrat dikali X1 min H per Y1 min K. Kemudian, ingat kembali persamaan garis lurus yang berbentuk Y dikurang Y1 sama dengan M atau gradien dikali X dikurang X1. Di mana X1, Y1 merupakan suatu titik di garis tersebut. Maka, persamaan garis singgung dari elips pada soal akan memenuhi Y dikurang Y1 sama dengan gradiennya yakni min B kuadrat per A kuadrat dikali X1 min H per Y1 min K dikali X dikurang X1. Yang kemudian bisa diubah ke dalam bentuk A kuadrat dikali Y dikurang Y1 dikali Y1 dikurang K akan sama dengan min B kuadrat dikali X dikurang X1 dikali X1 min H. Yang kemudian dapat diubah kembali menjadi A kuadrat dikali Y min K dikurang Y1 dikurang K dikali Y1 dikurang K sama dengan min B kuadrat dikali X min H dikurang X1 min H dikali X1 min H. Yang jika diselesaikan dapat menjadi A kuadrat dikali Y min K dikali Y1 dikurang K ditambah B kuadrat dikali X min H dikali X1 min H akan sama dengan A kuadrat dikali Y1 dikurang K dikuadratkan ditambah B kuadrat dikali X1 min H dikuadratkan. Bagi kedua ruas dengan A kuadrat B kuadrat, maka persamaan terakhir menjadi Y min K dikali Y1 dikurang K per B kuadrat ditambah X min H dikali
X1 dikurang H per A kuadrat akan sama dengan Y1 min K dikuadratkan per B kuadrat ditambah X1 min H dikuadratkan per A kuadrat. Perhatikan bahwa X1 dan Y1 merupakan bagian dari elips. Maka X1 Y1 juga akan memenuhi persamaan pada elips. Maka nilai pada ruas bagian kanan akan sama dengan 1. Maka persamaan terakhir dapat ditulis menjadi X dikurang H dikali X1 dikurang H per A kuadrat ditambah Y dikurang K dikali Y1 kurang K per B kuadrat sama dengan 1 yang sudah sesuai dengan persamaan pada soal. Maka terbukti bahwa apabila kita punya elips dengan persamaan seperti soal, maka berlaku persamaan terakhir. Begitulah cara kita menyelesaikan soal ini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.